Cek 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 suaranya. Apakah sudah terdengar? Cek cek cek. Siapakah yang sudah bergabung? Cek cek cek. Apa kabar semua teman-teman, sahabat-sahabat solihah di hari Kamis ya. Hari ini live perdana di live IG Linda Hartati 11. Apakah suaranya terdengar jelas? Nanti komen-komen ya teman-teman. Kita tunggu teman-teman lainnya. Sebelum kita undang, kita siapkan dulu. Assalamualaikum. Ada Erma bergabung, ada Nur Asia bergabung. Cek 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 suaranya oke ya. Ada teman-teman yang dari mana saja nih, boleh ya untuk tuliskan nama dan dari mana asalnya. Assalamualaikum. Ada teman-teman dari apotik juga hadir. Masalah dari apotik Simpang Raya. Siapa nih? Oh, di apotik Rizka Medika ada Merin, Bu. Assalamualaikum Merin. Mudahan pagi ini kerjanya semangat ya. Masih jam 10 nih. Masih semangat ya. Oh, ada Evers G913. Assalamualaikum, selamat bergabung di live IG perdana di Linda Hartati 11. Masya Allah ya, sudah beberapa teman yang hadir. Terima kasih sudah mau bergabung hari ini. Sebelum kita undang ya bintang tamu kita hari ini, siapakah bintang tamu kita hari ini? Nanti kita lihat ya. Kita ingin cerita-cerita sebentar nih, apa sih sebenarnya tema kita kali ini? Nah, tema kita kali ini yaitu indahnya Ramadan meraih takwa. Seru ya materinya ya. Oke, nah sudah beberapa yang bergabung ya, Masya Allah. Mudah-mudahan cuaca di sana semuanya cerah ya. Di sini sepertinya cerah ya teman-teman. Mudah-mudahan di sana juga cerah ya. Teman-teman bisa beraktivitas dengan baik. Masya Allah, sudah baik ya. Kita mau undang saja ya teman-teman semua. Bintang tamu kita hari ini siapakah? Bismillah, mudah-mudahan jaringannya lancar. Teman-teman semua, mohon doanya ya, semoga bintang tamu kita bisa bergabung. Wah, senang sekali hari ini di live perdana pagi ini. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan sharing-sharing ya sahabat-sahabat semua. Oh, ada Ustazah Rati. Masya Allah Ustazah. Assalamualaikum Ustazah Rati. Senang bisa bergabung yang Ustazah Rati. Ustazah. Oke, bagaimana dengan semoga bisa ya bergabung, kita sambil cek-cek suara. Kalau memang suaranya kurang jelas, bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan semuanya terdengar jelas. Oke. Kita tunggu, mudah-mudahan lancar ya. Masya Allah, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustazah. Ini live perdana nih Ustazah. Mohon doanya ya, mudah-mudahan lancar. Baik ya. Sedikit ada kendala untuk bintang tamu kita kali ini, untuk jaringannya mungkin ya. Kita coba lagi ya teman-teman semua. Oh, Masya Allah. Semoga dimudahkan. Kita lihat. Ada Najah Yanti. Masya Allah. Assalamualaikum. Najah Yanti. Dari mana sih Najah Yanti? Nanti boleh ditulis ya. Dari asalnya dari mana. Kita lihat lagi.
Oke. Masya Allah, Ustazah, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana Ustazah? Lancar? Jaringannya agak susah ya Ustazah ya? Iya, aku hanya terkendala. Alhamdulillah bisa bergabung. Alhamdulillah Ustazah. Ini live perdana kita nih Ustazah ya di live IG. Ustazah bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat dan semangat pastinya ya, karena dapat kehormatan menjadi bintang tamu perdana sepertinya ya. Masya Allah, saya senang sekali Ustazah sudah bersedia nih berkenan untuk menjadi bintang tamu pertama nih di live IG Linda Hartati 11 ya, Masya Allah. Ustazah ini sudah ada beberapa teman yang bergabung, bagaimana mungkin bisa langsung kita mulai saja ya Ustazah ya. Ya, Jadi teman-teman kita sharing-sharing santai saja nih Ustazah ya, tentang tema kita kali ini Ustazah. Oh sebelumnya nih teman-teman mungkin saya kenalkan dulu ya Ustazah ya, siapakah gerangan Ustazah kali ini. Jadi Ustazah ya, sahabat-sahabat Solihah semua, Ustazah ini bernama lengkapnya Umi Salamah. Jadi Ustazah Umi ya biasa dipanggil. Nah, beliau itu kelahirannya 12 Agustus 1989. Wah, di bawahnya saya nih. Dan alamatnya di Jalan Tajur, RT 12 Desa Pait. Dan sudah menikah dengan satu orang putra, Masya Allah. Dan aktivitas ya atau amanah dari Ustazah sekarang itu beliau adalah seorang pengemban dakwah sahabat solihah semua, pengemban dakwah Islam kafah. Masya Allah Ustazah, doakan kami ya Ustazah supaya bisa menjadi pengemban dakwah Islam kafah ya. Dan berbakti kepada orang tua, Masya Allah ya, ibu rumah tangga juga, terus itu staf pengajar di STV Khairul Ummah Long Ikis ya, Masya Allah. Dan cita-citanya Ustazah ya, semoga menjadi teladan buat kita semua juga, menjadi muslimah yang dirindukan surga. Masya Allah. Insya Allah juga ya, kayaknya copy paste juga nih. Pengen bagaimana nanti bisa sharing-sharing Ustazah bagaimana menjadi muslimah yang dirindukan surga. Tentu ada caranya ya Ustazah ya. ya, Tips-tipsnya nanti. pasti gimana? Ya, ya. Ustazah, oke, suara saya terdengar jelas ya Ustazah, kita mulai. Nah Ustazah, Aman, aman. tema kita kali ini kan irama, indahnya Ramadan meraih takwa. Sekarang kan momen-momen Ramadan ya Ustazah ya. Terus kita di ujung tema kita ada kalimat takwa nih Ustazah ya. Mungkin kita tuh perlu penjelasan tuh Ustazah tentang takwa itu artinya itu sebenarnya apa sih gitu Ustazah. Silakan Ustazah. Ya, jazakillah khair untuk waktunya. Salam kenal ya untuk semua teman-teman yang kemudian menyaksikan live hari ini ya, Masya Allah. Semoga kemudian nanti akan membawa berkah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah hari ini diberikan usia, kemudian diberikan kesehatan ya, sehingga bisa bersama dengan saudari seperjuangan ya, insya Allah untuk kemudian belajar gitu ya, terkait bagaimana Islam itu memuliakan manusia. Ya, jadi kalau dikatakan temanya tadi irama, ya, indahnya Ramadan meraih takwa gitu ya. Kenapa kemudian mengambil judul irama gitu ya, agar kemudian kita mendengarnya saja sudah asik nih gitu kan ya, apalagi kemudian ketika nanti mempelajarinya gitu. Jadi kalau sudah berbicara takwa, Masya Allah ya, semua orang kemudian pastinya ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana Allah katakan ya, yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya itu adalah takwanya. Jadi kalau ditanya takwa itu yang seperti apa sih gitu ya, karena memang kita ingin manusia itu kan kebanyakan pinginnya yang simpel. Kalau teori yang panjang lebar kali ini kan agak ribet ya, gitu ya. Apalagi bagi emak kadang gitu ya. Jadi ketika berbicara takwa, saya jatuh hati dengan pernyataan dari Ustadz Hanan Ataki gitu ya. Beliau menyampaikan kata takwa itu dengan bahasa yang simpel, yaitu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi takwa ini adalah orientasinya adalah melakukan, mendengarkan gitu ya, apa-apa yang kemudian sudah Allah perintahkan kepada hambanya dengan sesungguh-sungguhnya gitu ya. Agar apa? Agar setiap yang kita lakukan itu berbuah pahala. Mungkin seperti itu ya prolognya, insya Allah.
Baik, Ustazah. Wah, Masya Allah ya, takwa itu sesimpel itu ternyata ya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua sudah terpahamkan takwa itu seperti yang sudah Ustazah Umi sampaikan, yaitu sami'na wa ata'na. Nah, taat ya, yang taat, yang benar-benar taat ya Ustazah ya. Mungkin boleh Ya. ini Ustazah untuk lebih didetailkan lagi tentang indahnya Ramadan meraih takwa ini. Mungkin Ustazah ingin menyampaikan, meluahkan semua nih Ustazah. Saya persilakan ya Ustazah untuk menyampaikan. Mungkin kita ada waktu 30 menit ya Ustazah ya, untuk Ustazah bisa men-sharingkannya agar kita-kita nih di sini sahabat-sahabat live IG Linda Hartati 11 itu bisa tercerahkan nih di Ramadan ini, agar momen Ramadan ini tidak berlalu begitu saja Ustazah. Jadi kita itu jadi merasakan kemenangan begitu Ustazah ya, yang sesungguhnya. Mungkin silakan Ustazah untuk lebih detail. Ya, Jazakil khair kepada Ibu Linda ya. Hari ini kita sama-sama ya untuk teman-teman, karena saya juga adalah pembelajar. Sejatinya memang kita adalah pembelajar sejati ya, sampai kemudian Allah nanti ambil nyawa kita gitu ya, karena itu adalah saat istirahat yang sesungguhnya gitu. Jadi sebenarnya memang kalau berbicara manusia, ketika Allah katakan ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi di sini kemudian kenapa takwa yang menjadi sorotan gitu ya, karena memang terkadang aktivitas manusia itu kan membuat kita galau. Ketika apa? Ketika tidak tahu apa hukum dari aktivitas itu. Jadi kalau kita sudah berbicara ketakwaan, berbicara sami'na wa ata'na, berarti kita harus tahu bagaimana agar menjadi orang yang dengarnya itu benar-benar dengar, bukan formalitas gitu ya Bu ya. Jadi ada orang yang kemudian Allah berikan telinga tetapi tidak mendengar. Bukan berarti dia tuli, bukan berarti dia sama sekali tidak mendengar, tidak. Tapi ternyata saat dia dengarkan perintah-perintah Allah, dia lalaikan. Ini kan tadi ya, ternyata bahaya sekali. Tidak semua manusia yang sempurna fisiknya, dengan matanya, dengan telinganya, dan seterusnya bisa memahami, bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Sehingga kita berharap gitu ya, dari mulai hari ini dan seterusnya, dan alhamdulillah difasilitasi ya di forum IG ini live gitu ya, Masya Allah gitu ya, semoga mengetahui gitu ya, kalau sudah berbicara takwa, mengharapkan ridho Allah, berarti kita harus tahu aktivitas apa sih yang kemudian bisa kita lakukan untuk merujuk kepada takwa yang sesungguhnya. Kemudian lebih dari itu, kalau sudah berbicara Ramadan, ini kan momennya setahun sekali ya Bu ya, momen yang tidak akan terulang. Jadi tahun depan pun ketika Allah berikan kita rezeki untuk bersua lagi dengan Ramadan, bisa jadi rasanya itu berbeda. Karena kan sekarang dikit-dikit main rasa ya. Jadi rasanya berbeda, warnanya berbeda gitu ya, aktivitasnya pun berbeda gitu ya. Jadi Ramadan sangat berarti bagi kaum muslimin, karena itu adalah kalau bahasa simpelnya itu bulan sel pahala. Jadi benar-benar pahala itu didiskon abis-abisan gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena Allah tuh tidur aja loh berpahala gitu kan ya. Senyum berpahala, apalagi amalan-amalan yang memang sudah jelas dalilnya. Misal bersedekah, tilawah, itu kan otomatis lipat-lipatnya itu luar biasa. Mungkin kalau pakar matematika pun tidak akan bisa memecahkan lipatan dari pahala itu gitu ya, saking luar biasanya. Sehingga memang secara umum kaum muslimin itu sangat merindukan momen ini. Momen di mana setahun sekali Allah mudahkan kita untuk melakukan aktivitas takwa yang biasanya dari satu hal saja, aktivitas takwa itu contohnya adalah sholat. Sebelum Ramadan, kalau kita lihat, sholat 5 waktu bagi kaum muslimin itu kan perkara yang rada berat. Ternyata, Masya Allahnya, ketika bulan Ramadan, manusia, khususnya kaum muslimin, itu bukan hanya fokus kepada amalan wajib. Bahkan sunnah pun mereka prioritaskan. Misal apa? Tarawih. Jadi luar biasa ya, seruan dan semangat kaum muslimin gitu, yang sebelumnya ogah-ogahan sholat wajib, sekarang Masya Allah sholat wajib jalan, kemudian sholat sunnahnya jalan, nggak tanggung-tanggung lagi ya, ada tarawih, ada witir, ada tahajud, itu sepaket dan Masya Allah. Ini kan kita sudah menunjukkan ya, oh memang Ramadan ini sesuatu yang sangat dirindu, sesuatu yang sangat dicinta, sesuatu yang sangat menyenangkan gitu ya bagi mereka yang menjalankannya. Pun ternyata gitu ya, kalau kita berbicara Ramadan, bukan hanya bagi kaum muslimin, hikmahnya bagi orang yang di luar Islam pun gitu ya, mereka merasakan bahagianya minimal dari makanan yang banyak yang ada di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah berburu makanan itu kan bukan hanya aktivitas kita ya sebagai muslim, tetapi juga non muslim pun kalau sudah Ramadan, bahkan saya mendengar sendiri ya, karena punya teman non muslim, seru banget ya kalau sudah Ramadan, kita itu mau lihat sepanjang mata memandang itu isinya makanan. Itu non muslim, warnanya bervariasi, bahkan ada yang di diskon gitu ya, kita beli 2 dapat 1, kadang beli 3 dapat 4 gitu, macam-macam gitu ya, Masya Allah gitu ya. Ternyata memang berkah Ramadan itu sangat bertaburan gitu ya bagi siapapun yang kemudian melaksanakannya dan yang
tadi ya, merayakannya insya Allah. Kemudian berbicara takwa lagi gitu ya. Ternyata bukan hanya sekedar kebahagiaan, tetapi ada kesedihan. Nanti kesedihannya di bagian belakang aja ya. Sekarang kita bahagia dulu gitu ya. Jadi kebahagiaan-kebahagiaan yang kemudian dirasakan kaum muslimin itu harus dikuatkan dengan pemahaman. Jangan sampai orang berpuasa itu hakikatnya hanya menahan lapar. Tetapi takwa ini dimaknai juga bagaimana kita menahan hawa nafsu. Jadi dari mulai Allah perintahkan kita berpuasa ya, ba'da subuh, masuk ke waktu subuh ya, ada imsak, itu menandakan berakhirnya kesempatan untuk makan di hari itu gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan aktivitas sholat dan seterusnya sampai kemudian nanti menjelang maghrib saat dinyatakan masuk waktu berbuka. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, karena kalau kita bilang yang menahan lapar dan dahaga bukan harus orang yang berpuasa, mereka yang kemudian hidupnya papa atau tidak mampu pun setiap harinya berpuasa. Jadi kalau kita hanya sempitkan makna berpuasa Ramadan itu hanya sekedar menahan makan dan minum, maka itu kurang tepat. Dan sejatinya memang bagi kaum muslimin, bukan hanya menahan laparnya, bukan hanya menahan hausnya, tetapi juga menahan hawa nafsu. Hawa nafsu dari apa? Dari perkara yang bisa membatalkan. Dari perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala itu sendiri. Karena kan pahalanya sudah berlimpah, jangan sampai dikurang-kurangin gitu ya. Jadi misal aktivitas takwa itu salah satunya tilawah ya. Ketika niatnya lillahi ta'ala, Masya Allah pahalanya. Tetapi kalau niatnya riya, ya, jadi ngajinya itu di depan umum dengan pakai toa gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pakai menghujat. Kalian nggak ngaji, kalian ini apaan? Nah itu nggak benar. Gitu ya. Jadi harus benar niatnya, caranya gitu ya. Kemudian ikhlasnya karena Allah. Ini juga bahaya gitu ya, aktivitas takwa yang tidak dibarengi dengan ilmu. Atau misal sholat tidak dibarengi dengan ilmu pun juga sama gitu ya. Sejatinya sholat itu adalah mencegah dari keji dan mungkar. Kemudian sholat itu bukan hanya terhitung pada saat kita melakukannya, tetapi apa efek yang diberikan dari sholatnya. Kalau di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Baqarah itu kan disebutkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa gitu. Inilah Al-Quran yang jelas kebenarannya, sehingga ketika orang bertakwa melakukan sholat, maka sejatinya sholat ini mengingatkan mereka, saya adalah manusia, saya adalah hamba dari Tuhan saya, maka apa yang saya lakukan dari mulai bangun sampai tidur kembali itu harus sesuai dengan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Sami'na wa ata'na gitu. Allah perintahkan bangun tidur berdoa, berdoa. Allah perintahkan untuk sholat, fokusnya karena Allah Ta'ala, diniatkan karena Allah Ta'ala. Jangan sampai niatnya untuk tadi ya, pencitraan. Jadi sholat yang harusnya sholat sunnah itu sebelum asar, ada orang yang kemudian karena ingin eksis, dia sholat setelah asar. Nah ini malah haram ya, karena nggak ada syariatnya. Kemudian juga infak nih yang rame nih gitu ya. Jadi ada orang-orang yang kemudian berinfak pamer gitu kan ya, jadi infaknya harus disebutkan. Bahkan dikasih keterangan gitu kan ya, ini adalah misal kalau orang kan umumnya si fulan alhamdulillah menermakan sekian-sekian. Nah ini ada orang-orang tertentu yang menyebutkan, tolong sebutkan nama saya, misal ini gini, pekerjaannya ini, rumahnya di sini gini dan seterusnya. Nah ini kan bahaya juga, ada ternyata ya. Kalau dulu mikirnya kan enggak kok, kebanyakan orang yang bersedekah itu semua ikhlas karena Allah. Ternyata tidak, ada saja gitu ya orang-orang yang kemudian memiliki perilaku khusus. Dan kalau kita katakan ya itu adalah pilihan dia gitu ya, dan kita jangan sampai ketika mengetahui hukumnya kemudian melalaikannya dan mengikutinya ketika itu tidak baik. Jadi fokusnya adalah melakukan semua yang baik-baik. Karena apa? Karena Allah itu suka kebaikan. Jadi Allah itu suka al-khair ya, segala yang baik yang datangnya dari Allah gitu. Semua yang Allah berikan itu sejatinya adalah agar manusia itu sadar kita itu hanya manusia yang kemudian berbatas waktu. Kalau umatnya Rasulullah kan kurang lebih 63 tahun ya. Karena Rasul kita yang mulia Allah hidupkan sampai 63 tahun. Dan hamba-hambanya berarti kita kalau ngitungnya ya maksimal 63. Wallahu a'lam nanti apakah Allah berikan bonus. Karena ada seorang ibu ya di Turki ya, nenek-nenek di Turki kalau nggak salah ya, usianya sampai kurang lebih berapa ratus tahun gitu ya, Masya Allah. Itu pun sudah, ya Allah, penampilannya itu ya tinggal tulang, kemudian kulitnya hanya berapa senti gitu kan ya. Jadi kalau kita katakan ya Allah gitu kan, apakah kemudian nanti kita bisa sampai ke usia itu, atau ternyata belum lama gitu ya di sekitar kita, bahkan guru saya ya, semoga Allah meridhoinya gitu ya, itu belum lama juga meninggal di usia yang belum sampai 50 tahun gitu ya. Jadi
Dzikrul maut, mengingat kematian. Jadi penanda berakhirnya aktivitas manusia, termasuk aktivitas takwa itu adalah ketika Allah ambil nyawa kita. Jadi berarti fokusnya adalah menuju ke sana. Semua yang kita lakukan itu adalah kebaikan gitu ya. Menuju ke sana, semua yang kita lakukan itu adalah lillahi ta'ala. Jadi kalaupun ada hal-hal yang menjadi bonus bagi kita untuk bisa kita dapatkan, sejatinya itu bukan sesuatu yang melalaikan. Semua adalah titipan. Jadi kalau sudah bilang titipan, maka perlakukan itu selayaknya tadi sesuatu yang dititipkan gitu ya, bukan untuk dimiliki. Jadi saya tergelitik ketika ada seorang sahabat yang mengatakan gitu ya, dunia ini sementara. Semua yang Allah titipkan itu haknya Allah, bukan haknya kita, termasuk orang-orang yang kita sayang, termasuk nyawa kita sendiri bahkan gitu. Jadi sampai dibilang coba kita berkaca sama tukang parkir gitu. Mereka gitu ya diberikan amanah untuk menjaga motor, mobil dari kelas biasa sampai kelas istimewa gitu ya. Dari mobil-mobilan merek standar sampai yang mereknya super gitu kan. Tetapi ketika mobil itu diambil, mereka fine-fine saja. Karena apa? Karena mereka tahu itu bukan miliknya, itu adalah titipannya. Jadi sampai dibilang gitu, seharusnya kita juga begitu. Untuk yang positif ya, sekalipun kalau kita ngomong, ya wajar lah dia nggak komplain, toh itu bukan punyanya gitu ya. Kita nggak bahas ke situnya gitu, tapi bagaimana legowonya dia menyerahkan apa yang bukan menjadi haknya tadi. Gitu. Sama seperti manusia gitu ya. Termasuk waktu luang yang Allah berikan ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, jadikanlah itu sebagai sarana kita gitu ya untuk semakin dekat dengan Rabb kita. Jadikan itu sarana kita untuk senantiasa berbuat kebaikan gitu ya, menebar segala perkara yang bisa meningkatkan ketakwaan. Jadi kalau sudah berbicara gimana sih gitu kan ya, indahnya Ramadan kali ini bisa kita gunakan untuk meraih takwa, pastinya tadi ya, setelah kita sadar bahwasanya tujuan hidup itu adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah gitu ya, maka lakukanlah hal-hal yang positif, diantaranya apa gitu ya. Tilawah Quran ini menjadi trending kalau di dalam aktivitas Ramadan ya. Bahkan orang bertarget, insya Allah saya tahun ini minimal hatam 2 kali. Minimalnya 2 kali, bukan cuma sekali ya. Berarti targetnya setiap hari itu 2 juz, bukan cuma 1 juz. Masya Allah gitu. Sekalipun nanti realisasinya ternyata saya setengah juz dapatnya, saya setengah Al-Quran 15 juz, saya hatamnya ternyata sekali. Itu kan bonus ya yang Allah berikan, dan itu macam-macam ya manusia kendalanya. Tetapi orientasinya adalah setiap ayat-ayat Allah baca dan pahami. Masya Allah ya. Nah, itulah kenapa juga gitu ya, hari ini saya berada di sekolah penghafal Quran, karena apa? Agar saya tidak lepas dari Al-Quran. Karena tadi ya cahaya Al-Quran itu luar biasa, bahkan yang mempertemukan kita ini kan Al-Quran ya, Alhamdulillah. Karena Al-Quran kita yakin dengan Islam, karena Islam kita bersaudara gitu ya, karena bersaudara kemudian kita bisa serasa dengan apa gitu ya, merasakan indahnya Ramadan. Dan kita juga mengharapkan ya Ramadan ini bisa dinikmati juga oleh saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin kondisinya hari ini penuh dengan ujian ya, sama halnya dengan Indonesia tercinta yang hari ini juga tidak lepas dari ujian gitu ya, termasuk mengawali. Jadi gerbang Ramadan dibuka dengan apa gitu ya, dibuka dengan kenaikan harga luar biasa gitu ya. Jadi akhirnya kalau yang sebelumnya kita Ramadan itu foya-foya dan seterusnya, akhirnya sekarang ada hikmahnya sebenarnya gitu ya. Kita bisa ngerem beberapa kebutuhan yang seharusnya tidak perlu gitu ya. Kalau bagi mereka yang kemudian memang alhamdulillah dimudahkan rezekinya, tapi bagi mereka yang ujiannya adalah ujian harta ya, ketika mereka rezekinya pas-pasan, ini akan sangat luar biasa Ramadan kali ini. Jadi benar-benar bahkan mungkin nambah waktu puasanya. Karena apa ya? Karena memang tidak tersedianya makanan. Sehingga gitu ya, agar kita bisa menjadi manusia yang berguna, yang bermanfaat bagi umat gitu ya. Karena sebaik-baik hidup ini adalah ketika mampu bermanfaat, maka salah satunya juga kita jangan berat untuk berderma. Karena itu termasuk aktivitas takwa ya. Jadi zakat gitu ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal gitu ya. Ada zakat kebutuhan pokok gitu ya, kemudian ada zakat harta. Sekalipun kalau untuk zakat harta kan hanya bagi mereka yang mampu ya. Kalau untuk zakat fitrah kan diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin selama tidak ada kendala. Dan ini adalah bentuk kasih sayang. Bahkan hits sekali gitu ya, ketika masyarakat itu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk berbagi takjil, kemudian berbagi Al-Quran, kemudian berbagi rizki kepada anak-anak yang tidak mampu, kemudian anak-anak yatim piatu, itu Masya Allah gitu. Jadi termasuk juga kemarin tuh kalau kita lihat di bulan Ramadan ini ada aktivitas demo mahasiswa ya. Ini adalah salah satu bentuk ujian bagi Indonesia gitu ya, ketika masyarakat merasa tidak nyaman, akhirnya mereka bersatu untuk menyuarakan suaranya. Sekalipun kalau di dalam aktivitas itu ada pro dan kontra.
ketika menyuarakan kebaikan itu pro, tetapi juga harus dilihat konteksnya ya, apakah cara mereka ma'ruf atau tidak. Selama tidak merugikan siapapun ya tidak masalah gitu ya, termasuk nanti ketika mereka suarakan apa yang mereka inginkan. Karena sejatinya kalau sudah berbicara gitu ya, kehidupan ini bukan hanya masalah siapa yang memimpin, tetapi apa yang digunakan sebagai sarana untuk memimpinnya sebuah negara gitu ya. Jadi memang hari ini Ramadan penuh bahagia, pun halnya juga dengan Ramadan tidak lepas dari ujian bagi manusia. Jadi kalau di Indonesia tadi ya sudah disampaikan gitu ya, kondisi yang kalau kita bilang dari segi ekonomi memang ada ketidakstabilan ekonomi. Kemudian kalau dari segi masyarakatnya gitu ya, alhamdulillah belakangan gitu ya kita lihat banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong masuk Islam, termasuk artis-artis ya menyambut Ramadan. Wah, masya Allah gitu ya, bahagia sekali ya. Ketika tambah lagi nih gitu, personil kita gitu ya, perjuang kita gitu ya, muslim di Indonesia bertambah gitu. Sekalipun Indonesia dikatakan mayoritas muslim ya, terbesar di dunia, tetapi ternyata tadi gitu ya, masih ada catatan-catatan yang harus kita terus benahi. Kenapa gitu ya? Karena memang Islam itu menuntut keseriusan. Kalau kita tidak serius dalam perjuangannya, maka kita akan terlempar darinya gitu ya. Jadi termasuk hari ini Ramadan, saat untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan sampai kita tergerus gitu. Jangan sampai ketika ya saudara kita yang lain dapat pahala berlipat-lipat, kita hanya dapat pahala secukupnya. Kenapa? Karena itu semua dikembalikan kepada amal soleh kita gitu. Mungkin seperti itu dulu, boleh dilanjutkan dengan sesi tanya jawab mungkin dan seterusnya. Silahkan saya kembalikan ya kepada Ibu Indah. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Seperti tergambar dengan sangat jelasnya ya tentang bagaimana sih Ramadan kita ini agar kita bisa meraih takwa. Mungkin sahabat-sahabat solihah itu juga lebih memahaminya takwa itu mungkin hanya untuk sekedar puasa saja begitu, yang kalau bahasa kita sekarang ini tunai begitu ya. Padahal masih banyak aktivitas-aktivitas lainnya, PR-PR lainnya agar kita itu bisa disebut sebagai pribadi yang bertakwa, meraih ketakwaan di bulan Ramadan ini. Nah, Masya Allah Ustazah, luar biasa. Jadi ada kesedihan juga ya Ustazah ya, ternyata di bulan Ramadan ini seperti Ustazah sampaikan tadi bahwa di awal Ramadan juga kita sudah merasakan kenaikan-kenaikan harga seperti itu ya, dan merasakan penderitaan-penderitaan mungkin teman-teman kita yang kurang mampu bagaimana mendapatkan menu berbuka begitu. Tapi ada kebahagiaan juga buat kita yang menjalani Ramadan ini ya Ustazah ya, untuk merasakan bahagia kebersamaan ya Ustazah ya. Bahagianya buka bersama, makan bersama, seperti itu. Menu-menunya itu sama, seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan di mana, itu sudah sesuatu merasakan sesuatu yang sangat membahagiakan ya buat saya sih Ustazah. Nah Ustazah, kalau kita ingin takwa ya tentunya ada tips-tipsnya ya Ustazah ya. Itu bagaimana nih caranya agar kita tuh bisa meraih takwa tersebut Ustazah? Itu kan tidak mudah sepertinya Ustazah. Berat nih kayaknya. Tips-tipsnya apa ya Ustazah? Iya, ya, jadi Masya Allah ya, kalau ditanya gimana tipsnya, sebenarnya tipsnya banyak gitu. Tapi Insya Allah hari ini mungkin ada beberapa yang di-sharingkan ya, karena biasanya memang manusiawi gitu ya, ketika ini ada konsep nih, gimana nih aplikasinya kan gitu ya. Jadi memang berbicara tips bagaimana agar kita bisa bertakwa, meraih takwa di bulan Ramadan ya, merasakan keindahan Ramadan itu menjadi sebuah momen yang tidak akan tergantikan. Karena kembali ya, kita nggak tahu apakah bulan depan, tahun depan Allah masih hidupkan kita gitu ya, apakah Allah masih sehatkan kita, karena memang itulah yang menjadi kerinduan kita, kenapa Ramadan ini menjadi spesial. Jadi diantaranya tadi ya, ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Ketika Allah berikan Al-Quran itu Masya Allah tidak tergantikan ya, bahkan Allah jaga kemurnian dari kandungan yang ada di dalam Al-Quran, maka sudah seharusnya kita gitu ya, sebagai kaum muslimin untuk mendekatkan diri lebih erat gitu ya kepada Al-Quran. Dengan apa? Dengan tilawah. Jadi tilawah bukan hanya sekedar membaca Arabnya gitu, tetapi juga memaknai artinya, bahkan sebisa mungkin menghafalnya. Jadi satu ayat yang kita hafalkan, Masya Allah, yang pahalanya itu berlipat-lipat. Karena sejatinya ya, satu huruf dalam Al-Quran itu kan sudah dilipat gandakan berkali-kali lipat gitu ya. Ada yang 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, dan seterusnya. Itu ketika tadi ya, fokusnya adalah kita kaum muslimin pada umat hidup kita adalah Al-Quran, maka perbanyaklah membaca dan mempelajari serta mengamalkan Al-Quran gitu ya.
sebagaimana dalil ya yang disampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi bukan hanya tahu tentang isinya tetapi juga bisa mengamalkan dan mencontohkan bagi yang lain bagaimana aplikasinya. Kalau kita berbicara hukum Al-Qur'annya, membacanya itu adalah sunnah, tetapi mengamalkan isi Al-Qur'an itu adalah wajib gitu ya. Jadi yang wajib itu apa? Yang menjalankan, karena banyak sekali kaum muslim ternyata terkendala untuk membaca Al-Qur'an gitu, tetapi tidak menjadi kendala ketika mereka ingin beramal solih gitu. Karena di dalam Al-Quran, misal kita ini wanita menutup aurat, itu kan juga mengamalkan isi Al-Quran. Masya Allah gitu. Dan kita doakan semoga saudara kita di luar sana yang hari ini masih belum bisa menutup aurat gitu ya, atau misal menutup aurat tetapi belum istiqomah, semoga di bulan Ramadan Allah berikan keberkahan ya sehingga mereka bisa istiqomah. Kemudian ada lagi yang lain, ada gitu ya, bagaimana gitu ya, diantaranya adalah khusyuk dalam sholat. Jadi sholat itu bukan hanya orientasi tadi ya, pencitraan atau misal kalau dulu saya waktu kuliah ada fenomena sholat tarawih itu kan ada yang meyakini 8 rakaat, ada yang kemudian meyakininya 20 rakaat. Apakah itu salah? Tidak. Ketika mereka punya dasar hukumnya, karena ini adalah masalah fikih dan dalam Islam masalah fikih itu bisa berbeda pendapat dan itu adalah kekayaan hasanah Islam. Tidak boleh dihujat. Jadi ada yang mau sholat tarawih 8 rakaat monggo, mau 20 rakaat monggo gitu ya. Tetapi yang difokuskan adalah apa? Jalani itu dengan ikhlas. Jadi kalau fenomenanya itu biasanya apa gitu ya? Biasanya orang-orang itu ketika dia sholat di situ ditetapkan 20 rakaat gitu ya. Di rakaat keempat kabur, bukan di rakaat ke-8, keempat kabur. Ya Allah, jadi yang saf penuh gitu ya. Misal di situ ada 5 baris gitu kan ya. Tiba-tiba 2 baris di belakang hilang dan itu kan heboh, namanya gerak langkah manusia itu kan gitu. Jadi di saat masuk ke rakaat kelima itu orang nggak fokus dengan langkah-langkah manusia yang keluar meninggalkan masjid. Jadi setiap rakaat 4 rakaat nih, tandanya 4 rakaat hilang tuh. Jadi rakaat ke-6, 8 sampai kemudian nanti ke-20 itu penghuninya sisa di baris pertama. Ini kan sedih ya. Semoga tahun ini tidak seperti itu. Jadi harapannya semoga mereka tetap istiqomah untuk menjalankan sholatnya. Terkhusus juga adalah sholat 5 waktu, karena kalau di dalam sholat sendiri pun gitu ya, ketika kita sholat subuh gitu ya, kemudian Allah akan jaga kita sampai menjelang ke zuhur. Jadi doa-doa kita, dosa-dosa yang kita lakukan di antara subuh sampai zuhur ini akan Allah hapuskan lagi di zuhur. Kemudian sama ya, nanti dosa kita antara setelah zuhur sampai mendekati asar Allah hapuskan di sholat asar dan seterusnya, dengan syarat ketika itu khusyuk, ikhlas karena Allah. Makanya menuju kepada ke arah sana itu kan memang harus meluruskan niat ibadah saya ini adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya illa lirabbil alamin gitu ya, dan tidaklah sholat saya, hidup dan mati saya itu sejatinya untuk Allah sang penguasa alam gitu ya. Jadi memang menjadikan sholat itu sebagai sholat yang khusyuk, bahkan kalau para sahabat Rasul menjadikan sholat, setiap sholatnya itu adalah dianggapkan sebagai sholat yang terakhir. Jadi ya Allah, bisa jadi saya tidak diberikan kesempatan untuk sholat lagi, maka menjaga khusyuknya sholat. Kemudian apalagi dengan perbanyak tadi ya, menuntut ilmu. Ilmu itu wajib apalagi di bulan Ramadan. Sehingga apa? Sehingga setiap yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai bangun negara itu Allah ridho karena berdasarkan kepada ilmu. Karena Allah tinggikan derajat orang yang berilmu. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu gitu. Atau sebaliknya, berilmu tapi tidak beramal. Ini nggak tepat gitu. Maka jadikan setiap kesempatan itu menjadi salah satu cara kita untuk semakin mencerdaskan diri kita agar kita semakin ingat kematian. Kalau sudah ingatnya kematian pasti ya Allah bisa jadi nggak lama lagi. Berarti saya harus menyegerakan apa yang ingin saya tunaikan, dan ketika itu orientasinya adalah kebaikan. Kemudian juga yang tidak kalah penting, berkumpul dengan orang-orang solih. Ini yang kadang kita berusaha sendiri nih ya gitu kan, kita jungkir balik sendirian, tetapi kita lupa kita ini adalah makhluk yang lemah. Maka perbanyaklah untuk mendapatkan teman-teman yang solih. Agar apa gitu ya, agar keplesetnya kita itu masih bisa dipertanggungjawabkan, bukan kepleset yang pasrah. Jadi bersama dengan orang-orang yang solih agar kita tertular solihnya, bahkan melebihi dengannya gitu, darinya. Karena kan kalau kaum muslimin ya, ketika dia adalah seorang guru, dia akan sangat bahagia ketika muridnya melampaui dirinya, bukan hanya sesuai dengan targetnya, tetapi melampaui. Kan berbicara begitu ya. Jadi kalau sudah ketaatan, jangan hanya sesuai dengan standarnya, tetapi lebihi standar itu. Gitu. Masya Allah. Gitu. Sehingga apa gitu? Sehingga ketika pun nanti ada kalkulasi perhitungan pahala, kita masih surplus gitu ya, nggak minus gitu ya. Kita masih plus gitu ya, nggak minus. Gitu. Jadi kalau sudah manusia dihadapkan kepada masa akhirnya gitu ya, maka tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan kecuali amal-amal solihnya, termasuk aktivitas takwanya. Pun juga tadi ya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ketakwaan itu bukan hanya sebatas individu, tetapi juga masyarakat, jamaah, bahkan negara.
Jadi hari ini tadi ya, semoga kesedihan-kesedihan umat itu bisa terselesaikan ketika negara ini menjadikan syariat sebagai rujukan. Jadi bukan hanya sekedar konteks individual, tetapi ini bermasyarakat bahkan bernegara. Jadi harapan kita gitu ya, melalui momen Ramadan ini semoga takwa itu bisa ditingkatkan dalam sektor-sektor yang itu melampaui individu, kemudian masyarakat bahkan negara. Karena individu yang bertakwa pun tidak cukup gitu ya untuk membawakan seluruh umat ini menjadi umat yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Mungkin begitu. Saya Oke. kembalikan kepada Ibu. Wah, saya terkesima Ustazah sampai memikirkan luar biasanya ketakwaan itu yang ingin kita raih itu dengan tips-tips yang sudah Ustazah paparkan tadi. Luar biasa Ustazah. Mungkin teman-teman perlu catat nih sahabat Solihah semua, membaca Al-Quran, khusyuk dalam sholat, menuntut ilmu, jangan bosan-bosan ya. Kadang tuh ada yang saya sudah usia gitu ya Ustazah ya, mungkin saya tidak perlu menuntut ilmu. Saya pun sendiri di usia seperti ini Ustazah, itu kadang sudah muncul kemalasan-kemalasan begitu dalam menuntut ilmu. Tapi melalui wasilah berkumpul dengan orang-orang solih tadi, yang poin keempatnya itu seperti teringatkan lagi ya, ternyata kita juga sampai mati pun ya, sampai ajal menjemput, kita wajib untuk menuntut ilmu. Karena gunanya kalau kita tidak berilmu itu biasanya suka galau gitu ya Ustazah ya, suka baper, suka galau, sedikit-dikit marah begitu. Itu indikasi sudah mulai kurang berkumpul ya, mungkin Ustazahnya lingkungannya itu mungkin perlu dicek-cek seperti itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya ya sahabat-sahabat Solihah semua itu berdoa agar berdoa kepada Allah agar bagaimana Islam ini tidak hanya ada pada pribadi-pribadi saja, individu saja, tapi berharap bagaimana Islam ini ada juga di tengah-tengah masyarakat, bahkan di negara, begitu ya Ustazah ya. Wah, ini luar biasa. Berarti takwa itu luas sekali ya Ustazah. Jadi bukan hanya kita saja nih yang solih gitu ya, kita yang sholat 5 waktu, kita sholat kita sendiri yang bagus, itu sudah takwa. Jadi kita tuh harus lebih luar dalam ya. Islam itu memang semuanya harus sama-sama pentingnya. Jangan sampai hanya mementingkan ketakwaan pribadi saja, individu saja, tidak memperdulikan yang di luar seperti itu. Sebenarnya Islam itu kan konsepnya bukan hanya solih individu ya Ustazah ya, solih berjamaah seperti itu. Semuanya juga Islam itu juga komplit. Masya Allah. Semakin tercerahkan ya, semoga sahabat-sahabat Solihah juga tercerahkan ya, seperti saya, Masya Allah pagi ini luar biasa sudah banyak mendapatkan ilmu dari Ustazah Umi Salamah ya. Sahabat-sahabat ya, Masya Allah masih kita sapa sebentar ya Ustazah ya. Teman-teman yang bergabung ada Indah Florina, Jazakallah, Mbak Indah sudah bergabung, ada Mbak Emanur, Masya Allah, ada Maisaro, ada Mbak Maya. Mudah-mudahan sehat selalu ini sepupu nih Ustazah nih. Mbak WDS ku bergabung juga, Jajakila semuanya, semoga mendapatkan manfaat ya kita di ngobrol santai pagi ini bersama Ustazah Umi. Nah Ustazah, ngomong-ngomongin tentang indahnya Ramadan dan ketakwaan itu mungkin tidak akan selesai dalam 1 jam ini ya Ustazah ya. Nah, kita juga mengetahui bahwa Ramadan ini kan bulan Quran, bulan lahirnya Quran juga ya Ustazah ya. Salah satu tadi yang seperti Ustaz sampaikan dengan membaca Al-Quran. Nah, kadang kan kita itu Ustazah semangatnya itu hanya di bulan Ramadan saja gitu ya. Karena memang terkondisikan semua orang pada puasa, semua orang pada membaca Quran. Itu kan sepertinya relatif lebih mudah ya Ustazah ya untuk melakukan ketakwaan tersebut. Nah, itu bagaimana sih ya kita nanti ketika setelah Ramadan untuk mempertahankan habit-habit itu, aktivitas-aktivitas dalam meraih ketakwaan itu, agar sampai Ramadan berikutnya itu kita tetap konsisten begitu menjadi pribadi yang bertakwa. Itu seperti apa tuh Ustaz? Ya. Masya Allah ya pertanyaannya. Ini kelanjutan dari Ramadan, bahasanya kan gitu ya. Karena kalau kita hanya berbicara keindahan Ramadan, sementara Allah masih hadirkan kita di dalam bulan-bulan yang lainnya setelahnya gitu ya. Jadi tadi istiqomah untuk bisa dekat kepada Al-Quran gitu ya. Maka syarat pertamanya adalah jadikanlah Al-Quran itu sebagai sahabat. Jadi bukan hanya sahabat Linda Hartati, sahabat Umi Salam, tetapi jadikan diri kita sebagai sahabat Quran gitu ya. Dan Masya Allah ya, di dunia maya sekarang agenda-agenda atau aktivitas acara-acara yang mendekat kepada Al-Quran itu semakin menjamur.
Jadi menyambutnya ini positif gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat alhamdulillah gitu ya, dengan kondisi hari ini semakin kesini itu mereka merasa apa sih yang membuat kita tenang. Ternyata yang membuat kita tenang adalah ketika kita dekat dengan Allah. Taqarrub ilallah ya, mendekat kepada Allah. Kemudian kalau mau dekat sama Allah gimana? Kita harus punya ilmunya, kita harus paham apa sih yang Allah mau dari kita. Sehingga itu tidak lain tidak bukan, kuncinya dari mana? Kita ke Al-Quran, back to Quran kan gitu ya, menjadikan sahabat Quran gitu ya. Menjadikan diri kita adalah orang-orang yang kelak nantinya akan dilindungi dengan Al-Quran. Karena Masya Allah tadi ya, kita setelah mengetahui Al-Quran itu adalah cahaya kehidupan yang membuat manusia itu menjadi sosok yang kemudian Allah tinggikan gitu ya, kedudukannya gitu ya, dengan ketaatannya merujuk kepada Al-Quran. Maka gitu ya, setelah kita sudah komitmen, oh harus dekat nih dengan Al-Quran, jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Jadi sama tadi ya, kita juga butuh orang-orang sekeliling kita yang satu komunitas, yang satu rasa gitu ya, yang satu frekuensi bahasanya gitu ya. Mereka orang-orang yang sama-sama mencintai Islam, sama-sama mencintai Al-Quran, sehingga ya tetap tadi ya, terkontrol dalam waktu-waktu selanjutnya. Sekalipun secara individu kita juga tidak bisa bergantung kepada makhluk ya. Jadi kita itu hanya layak bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bersandar atau bergantungnya kepada manusia pastinya kecewa. Sehingga kalau sudah plan A, plan B kita lakukan, jangan lupa kembalikan semuanya kepada Allah. Makanya kita selalu berdoa, Allah teguhkan hati kita untuk tetap istiqomah. Termasuk ketika nanti melewati masa-masa setelah bulan Ramadan. Karena kalau sudah setelah bulan Ramadan biasanya akan mulai luntur. Bahkan naudzubillah min dzalik gitu ya, ada yang hilang sama sekali. Nanti ketemu lagi mendekati Ramadan atau bahkan di momen Ramadan itu. Jadi tadi gitu ya, tetap menjaga fokus kita dengan apa gitu ya. Setiap habits. Makanya kalau untuk Ustadz Felix itu kan memang menanamkan ya, Ramadan ini adalah event yang sangat tepat untuk menguatkan habits kita. Kalau misal kita suka kepleset di bulan-bulan yang lain melakukan tahajud, maka bulan ini adalah waktu yang tepat untuk kita agar istiqomah tahajud. Nanti setelahnya gimana tetap agar istiqomah gitu tadi, maka kita harus punya misal ada catatan khusus, ada alarm, atau tadi ya kita misal masuk ke dalam komunitas ini yang senantiasa mengingatkan begitu gitu ya. Jadi termasuk yang tidak kalah penting adalah zikrul maut, ingat pada kematian. Jadi stopnya di kematian berarti ya Allah, saya sudah siap belum bekalnya untuk kematian. Kan muslim yang cerdas itu adalah mereka yang ingat kematian ya. Jadi setelah kita ikhtiar di ranah kita tadi ya, menjadi sahabat Quran, berkumpul dengan orang soleh agar senantiasa diingatkan gitu ya. Kemudian kita juga jangan lupa batas akhir waktu kita itu adalah kematian. Jadi time out-nya adalah kematian. Kalau sudah sampai ke situ nggak bisa nggak bisa ngapain lagi gitu ya. Jadi sebelum sampai ke situ kita ingat apa yang sudah saya lakukan, sudah seberapa banyak tabungan kita gitu ya. Pun juga kalau dalam Islam itu ada aktivitas dakwah ya. Jadi dakwah ini yang membuat kita tetap stay tune gitu ya di dalam koridor yang Allah itu. Dan kalau dalam dakwah itu kan pasti ada strukturisasi dan seterusnya ya. Akan ada arah-arahan baik itu skala individu maupun skala jamaah. Karena memang tidak bisa kita pungkiri segala sesuatu yang wajib itu harus kita tunaikan tanpa tapi. Jadi taatnya tanpa tapi, termasuk dakwah juga tanpa tapi. Kenapa sih kalau kita harus berdakwah biar tetap istiqomah? Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau idolanya sama Rasulullah, kalau cintanya sama Rasulullah, ikuti apa yang Rasulullah teladankan. Baik itu diamnya, perkataan gitu kan ya, maupun perbuatan beliau. Beliau berdakwah agar istiqomah gitu ya, termasuk kita. Gitu. Jadi kalau untuk dakwah mungkin nanti akan ada event-event yang lain gitu ya, bagaimana kemudian mengupas hakikat dakwah itu seperti apa dan seterusnya. Jadi dakwah itu apa sih? Bahasa simpelnya adalah seruan, menyeru. Jadi apa yang kemudian kita serukan untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan itu yang kita lakukan. Jadi misal gitu saya negur, Bu Linda jangan lupa sholat 5 waktu ya, berarti ini warning buat saya harus sholat 5 waktu, kalau nggak malu dong habis ngomong sama Bu Linda nyuruh sholat kok saya nggak sholat gitu. Jadi seruan ini yang akan membuat kita senantiasa ingat, termasuk menjadi sahabat Quran, bergabung dengan komunitas sahabat Quran misalnya, ini kan ada komunitas, wah Masya Allah dia hari ini sudah nyetornya setengah juz misal, oh saya berarti harus minimal setengah juz, jadi kan termotivasi untuk berlomba dalam kebaikan. Jadi boleh ya kalau kita itu berlombanya dalam kebaikan, irinya dalam kebaikan boleh. Yang nggak boleh itu apa? Dengki. Kalau dengki ini kan sudah tidak positif ya. Dia menginginkan seseorang itu celaka, seseorang itu mendapatkan yang tidak baik. Kalau iri ini adalah pemicu, irinya yang positif gitu ya, sehingga kita bisa menjadi individu yang jauh lebih baik. Karena manusia itu punya gorizah bangkok, naluri untuk mempertahankan diri. Naluri itu yang kemudian kita poles dengan keimanan agar eksistensi diri kita pada ruh yang Allah ridho. Kita ingin berada menjadi teladan di tengah umat agar apa gitu ya, agar kita mendapat keberkahan Allah untuk membawa serta memberikan syafaat orang-orang di sekeliling kita, sehingga di surga kita nggak kesepian. Karena kalau sendirian kan nggak seru ya. Kalau bahasa kerennya nggak ada lo nggak rame kan gitu ya. Seperti itu. Ya.
Masya Allah, luar biasa Ustazah. Memang zaman sekarang ini banyak sekali ya generasi-generasi yang luar biasa banyak mengalami permasalahan batin ya Ustazah ya. Jadi mungkin terlihat di luarnya fine-fine saja, tapi di dalamnya mengalami banyak tekanan, kedepresian dan kehampaan mungkin ya. Jadi menjadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk berlatih ya agar kita bagaimana tadi untuk istiqomah di bulan-bulan berikutnya ya. Dan seperti yang Ustazah bilang tadi itu ya, sahabat-sahabat solihah, caranya adalah dekat dengan Quran, back to Quran dengan cara bergabung dengan komunitas-komunitas gitu. Jadi kita tuh tidak akan bisa soli sendiri ya Ustazah ya, misalnya tidak mau bersosialisasi atau bergabung dengan komunitas-komunitas kebaikan ya. Misalnya kalau kita pengen istiqomah nih membaca Quran, kita cari komunitas yang selalu apa namanya mengupayakan agar setiap harinya melakukan aktivitas dekat dengan Quran, misalnya aktivitas komunitas One Day One Juice seperti itu, atau kita bikin komunitas sendiri yang ingin berkomitmen dengan teman-teman lainnya. Dan yang paling paling ini ya Ustazah, itu ingat kematian ya Ustazah ya. Itu salah satu ciri muslim yang cerdas, kematian. Iya, memang kematian itu Ustazah kadang kita tuh lelah nih ya. Aduh ini gimana ya, kayak sampai batasnya sampai mana sih penderitaan ini begitu saja. Tapi dengan cara mengingat kematian itu, ya udah, manusia kan ada batas umur ya, yang mungkin itu menjadi obat juga ya Ustazah ya. Dengan cara mengingat kematian itu meringankan beban rasa yang ada di pikiran kita bahwa semua orang akan kembali, tidak ada yang abadi di dunia ini, begitu Ustazah ya. Jadi kita akan lebih apa namanya, tidak lebih merendah seperti itu, bahwa tidak akan selamanya kenikmatan-kenikmatan kita dapat itu tidak akan selamanya. Itu menjadi obat ya buat kita semua, dan berkumpul dengan orang-orang solih tadi, dan juga berdakwah. Nah, harus berdakwah ya Ustazah. Nanti mungkin ada momen-momen pertemuan kita selanjutnya ya Ustazah ya, tentang dakwah itu perlu banyak penjelasan, tapi kata kuncinya dakwah itu adalah salah satu kunci untuk beristiqomah ya, saling menasehati dalam kebaikan ya Ustazah. Karena kita kan walaupun kita nih sudah berpendidikan tinggi seperti itu, sudah merasa kita ini sudah hebat, kita tidak peduli dengan dakwah, itu tidak benar sekali ya Ustazah ya, bahwa seseorang itu nanti bisa kembali ke titik terendah juga seperti itu. Jadi di situ perlu teman-teman yang mengingatkan dengan cara dakwah tadi. Jadi dakwah itu salah satu juga untuk bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah di bulan-bulan berikutnya ya Ustazah ya. Nah, Masya Allah Ustazah, sangat tercerahkan sekali. Semoga sahabat-sahabat solihah juga di Lab IG Linda Hartati 11 ini tercerahkan ya, bagaimana sih, ayo kita berlomba-lomba deh di bulan Ramadan ini agar kita bisa meraih takwa. Dan seperti bilang Ustazah Umi Salamah tadi, bahwa berlomba-lomba itu bukan boleh ya, dalam kebaikan terutama itu boleh ya, punya iri dalam orang melakukan kebaikan, kita juga boleh iri. Yang tidak boleh tadi adalah apa tadi Ustazah ya, dengki ya Ustazah. Sampai sahabat-sahabat solihah di Lab EGI ini semua memiliki rasa dengki. Iri boleh, iri kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Wah, saya pengen deh, kayaknya misalnya dia ini, wah dia sudah sedekah 10.000 nih, saya harus 20.000. Seperti itu, yang melampaui target-target yang sudah dilakukan orang lain boleh. Oh, dia sudah 1 juz gitu ya, hafal Qurannya, saya harus 2 juz, seperti itu. Gitu ya Ustazah ya. Luar biasa. Jadi semakin bersemangat nih, rupanya begitu ya Ustazah ya, kalau kita selalu menuntut ilmu itu Allah berikan rasa kebahagiaan ya Ustazah ya, dengan mengetahui ilmu itu kita belum kita praktekkan, dengan belajar pun kita sudah mendapatkan ketenangan ya Ustazah ini. Kebahagiaannya begitu ya. Ustazah, mungkin ada satu lagi yang ingin saya tanyakan, mudah-mudahan juga mewakili pertanyaan dari sahabat-sahabat solihah semua, agar kita semua bisa solihah berjamaah ya Ustazah ya, tidak solihah sendiri. Nah, tentu dalam hal itu kan meraih takwa itu tidak mungkin tanpa ujian ya Ustazah. Hidup ini kan penuh dengan ujian Ustazah ya. Ujian itu ada yang
berat, ada yang ringan. Kalau kita melihat para sahabat Nabi dan baginda kita Rasulullah pun juga mengalami banyak ujian. Bahkan yang di luar dari apa ya bahasa kita tuh nalar kita ya, sampai segitunya ujian itu luar biasanya. Nah, tentu di Allah itu juga tidak akan mungkin kamu bertakwa nih tanpa diuji begitu saja. Nah, cara agar kita itu kuat gitu menghadapi ujian-ujian terutama di bulan Ramadan ini dalam meraih takwa itu, dimana kan banyak godaan, lingkungan kita itu juga kurang kondusif, misalnya itu banyak ini kan lebaran, tidak usah puasa deh hari ini, ngapain sih puasa juga nggak ada yang lihat, seperti nggak usah deh taraweh, apa gunanya juga, mending kita santai-santai atau berkumpul begitu. Itu seperti apa tuh saja menghadapi ujian-ujian seperti itu contohnya? Iya. Jadi kita harus paham dulu gitu ya hakikat dari ujian. Karena kan kalau kita merujuk gitu ya kepada firman Allah, dan janganlah kalian mengatakan kalian beriman sebelum kalian diuji. Jadi indikasi seorang itu beriman ketika dia mampu melampaui ujiannya, melewati ujiannya. Dan kembali gitu ya, Allah tidak akan menguji suatu hamba di luar dari kemampuannya. Nah, itu poin yang harus kemudian kita pegang. Ketika misalnya hari ini kita Allah berikan ujian gitu ya, maka yakinlah itu adalah cara Allah untuk mengingatkan kita dari banyak hal. Karena manusia seringkali kufur nikmat, mengingkari nikmat yang sudah Allah berikan dalam beragam bentuknya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat harta, waktu luang dan seterusnya gitu ya. Sehingga manusia itu agar tetap stay tune gitu ya di dalam jalur atau rule yang Allah tetapkan, maka Allah berikan ujian-ujian. Dan itu pastinya gitu ya, bagi orang-orang beriman itu adalah cara Allah untuk mengistiqomahkan atau bahkan menaikkan level. Jadi kita ingat bagaimana ujiannya bagi Nabi Yusuf ya, sampai kemudian beliau harus dipenjara bertahun-tahun. Ujian bagi Nabi Ibrahim ya, harus dibakar api gitu ya, karena memang ketika itu gemes banget gitu ya sama berhala gitu ya. Akhirnya dibuatlah satu trik gitu ya, menghancurkan berhala, hanya ditinggalkan satu. Untuk apa? Untuk memastikan mereka gitu ya, menguji mereka dengan apa yang mereka yakini berpuluh-puluh tahun turun temurun gitu ya, bahwasanya mereka menyembah berhala, sehingga dipakailah trik tadi gitu ya. Akhirnya mereka pun kebingungan gitu ya saat ada satu Tuhan mereka yang tersisa. Tidak terima mereka dibilang itu penghancur Tuhan-Tuhan yang lainnya gitu ya. Kemudian ditanya, lo kenapa dia nggak bisa melindungi Tuhan yang lainnya gitu ya, karena ya dia kan patung. Nah, akhirnya tercetuskan sendiri dari lisan-lisan mereka, lah kalau sudah tahu dia lemah kenapa disembah kan gitu ya. Diberikan ujian dulu, dicemooh, dihina dan seterusnya gitu ya. Atau misal kepada Rasulullah mulia sendiri gitu ya, beliau bahkan dilempari kotoran. Jadi kita gitu ya, ketika ingin menjadi orang yang bertakwa, ujiannya belum sampai dilempari kotoran gitu ya. Coba kalau kita hari ini ada orang iseng gitu ya, tahu-tahu ngelemparin, nggak usah kotoran yang keluar dari bagian bawah gitu ya, ngelempari bekas mutahan aja, kita bisa bunuh-bunuhan gitu ya. Jadi misalnya ada orang iseng nih gitu kan ya, sengaja nih ngelempar kresek hitam ke muka kita, prak, wah habis sudah cerita gitu kan ya. Pasti ada pertikaian gitu ya, bahkan mungkin di situ sampai membawa komunitas mana gitu ya. Tetapi sejatinya gitu ya, setiap apakah itu penting untuk dilakukan ya enggak gitu. Jadi kita kalau menghadapi ujian yakin saya pasti bisa nih ngelewatin ujian ini. Saya yakin setiap ujian ini akan terselesaikan. Apalagi kalau orang-orang beriman ya, memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Kita berusaha gitu. Misal Allah uji kita dengan diambilnya orang yang kita sayang. Akhirnya mungkin pada saat itu kita blank gitu ya. Kita bingung mau ngapain gitu. Tapi akan ada masanya kita kembali untuk menenangkan diri kita, meyakini ya Allah yang titipan. Jangan sampai saya terlena. Bisa jadi kalau saya terlena, saya hanya fokus kepadanya, kemudian mengurangi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk bagaimana Umar bin Khattab ya, beliau membatasi, bahkan menyuruh cerai anaknya. Karena apa? Karena setelah menikah, anaknya lambat dalam ibadahnya. Karena saking disayangnya istrinya, akhirnya waktunya yang biasanya pada saat perjaka on time sholat ke masjid gitu ya, ketika sudah menikah agak molor. Tapi molornya sahabat itu bukan setengah jam, 1 jam ya, molor 5 menit itu sudah molor, itu sudah ya Allah ini lalai gitu. Akhirnya udah dibilang gitu, ceraikan istrimu. Saking sayangnya si ayah ya, jadi kan kita ini kadang menempatkan kasih sayang itu kurang tepat. Kita mikir sayang itu harus di cover, harus dilindungi, padahal sayang itu bisa jadi apa? Memberikan dia kepercayaan dengan controlling kan gitu. Jadi jangan sampai kemudian amal ibadah itu teralihkan dengan sesuatu yang sifatnya duniawi atau sesuatu yang sifatnya terbatas. Kita kan pinginnya aktivitas itu unlimited ya, tidak terbatas gitu ya. Ketika apa ya? Ketika itu ridhonya Allah. Jadi saat ujian itu datang, kita yakin Allah ini akan memberikan kasih sayangnya yang luar biasa ketika kita meminta. Lah kalau kita nggak minta kan jual mahal ya gitu. Allah nggak kasih, makanya dikatakan pertolongan Allah itu hanya datang bagi mereka yang membutuhkan.
Membutuhkan dalam konteks apa? Ketika mereka sudah berusaha. Jadi yakin semua itu akan selesai ketika kita memaksimalkan ranah kita untuk berusaha dan berdoa, kemudian selalu bersandar kepada Allah untuk menyelesaikan semuanya. Karena sejatinya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ketika itu sesuai dengan petunjuk Allah. Termasuk masalah yang ada di masyarakat kita ya. Jadi termasuk salah satunya Muslim itu satu tubuh. Derita umat ini adalah derita kita, itu yang nggak boleh kita lupakan. Jadi kenapa banyak orang yang putus asa ketika dihadapkan masalah? Karena dia tidak berpikir luas, termasuk dia tidak berpikir bahwasanya dia bukan sekedar individu, tetapi dia adalah bagian dari umat. Coba kalau seandainya kita punya masalah nggak punya uang, kemudian kita lebarkan pemikiran kita, ya Allah hari ini saya mengeluh tidak punya uang, padahal orang di luar sana bahkan mereka nggak pernah makan pun mereka masih bertahan dalam keistiqomahan. Jadi kan malu ya. Nah itu yang membuat kita semakin semakin positive thinking, semakin tegar dalam menghadapi masalah. Karena kita tahu ya Allah ujian saya bisa jadi tidak ada apa-apa, tapi mereka mampu bersabar. Kenapa saya kok nggak bersabar? Padahal kesabaran itu pasti berbuah manis kan gitu. Kesabaran itu akan membuat kita bahagia di akhirnya. Jadi happy ending itu akan terjadi. Kalau bisa kalau muslimin bukan hanya happy ending ya, proses happy, kemudian sebelum ada masalah pun kita happy, bahkan ketika setelah selesai masalah kita happy. Biar apa? Biar semuanya bisa ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin begitu. Nah, luar biasa Ustazah. Kita jadi semakin optimis nih ya. Ternyata tidak ada satu masalah yang tidak bisa terselesaikan atas izin Allah. Dan harus yakin akan pertolongan Allah. Luar biasa seperti Ustazah sudah jelaskan ya Ustazah ya. Kisah-kisah Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim itu bisa menjadi awalan kita dalam mencari teladan ya Ustazah ya. Teladan yang paling tinggi nih ya, yang sudah memang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya ya Ustazah, yang membuat kita itu yakin bahwa akan ada pertolongan Allah bagi hamba-hamba yang meminta dan berdoa dan terus berusaha. Ternyata begitu ya sahabat-sahabat Solihah semua, Live IG Linda Hartati 11 cara-caranya bagaimana sih menghadapi ujian ketika di bulan Ramadan ini. Nah Masya Allah Ustazah luar biasa. Kita tak terasa ya Ustazah sudah 1 jam ini ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Mungkin Ustazah bisa sampaikan nih pesan-pesan kepada sahabat-sahabat Live IG Linda Hartati 11 untuk bagaimana kita bisa menikmati indahnya Ramadan, meraih takwa di Ramadan kali ini Ustazah. Apa dulu Ustazah? Jadi closing statement ini. Iya. Agar kita bisa menikmati irama ya, indahnya Ramadan meraih takwa gitu ya, maka yakinkan diri kita untuk senantiasa berada di garis Islam gitu ya. Maksudnya apa gitu ya, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan gitu ya. Jadi ada syariat Allah yang sudah tidak bisa ditawar, ada wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh sampai ke haram, itu harus ditepati gitu ya. Itu harus dilaksanakan semaksimal mungkin gitu ya. Karena kalau kita kembali kepada ahkamul khomsah tadi ya, 5 hukum tadi gitu ya, dengan berbagai macam ragamnya, yang wajib apa, yang kemudian sunnah, kemudian yang haram dan seterusnya, itu kita selalu senantiasa fokuskan gitu ya, maka insya Allah hidup kita akan memberikan keberkahan. Apalagi ini bulan Ramadan, saatnya kita untuk fokus meminta harap gitu ya, berharap besar kepada Allah. Allah hapuskan dosa-dosa kita terdahulu, jadi kita berharap bisa lahir sebagaimana bayi yang tanpa dosa. Itu harapan kita. Amin, amin, kemudian amin, amin, Allahumma amin. Kemudian tanpa dosa pun juga harus diiringi dengan ilmu. Jangan sampai kita sudah dilahirkan Allah kembali nih dengan fitrah gitu ya, kondisi fitrah, ternyata kita sama lagi ngulangnya, ini kan bahaya gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu tanpa pemahaman tadi gitu ya. Dan pastinya kita selalu berharap kemenangan Islam itu akan datang. Karena apa gitu ya? Karena hanya Islam yang bisa menyelamatkan manusia, baik itu yang muslim maupun non muslim. Kalaupun ada anggapan Islam itu khususan kaum muslimin, yakin dan pahami bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Jadi yang masih meragukan Islam gitu, emang mari kita sama-sama memfokuskan diri kita lagi, meyakinkan diri kita lagi, paradigma berpikirnya diluruskan kembali gitu ya. Islam itu dari Allah gitu ya, dan sejatinya semua yang dari Allah itu pasti yang terbaik, insya Allah seperti itu. Wah, luar biasa Ustaz. Jazakillah khair atas pencerahannya pagi ini, luar biasa. Saya sangat semakin bergairah nih Ustazah untuk terus beraktivitas, menuntut ilmu dan melakukan banyak kebaikan di bulan Ramadan ini. Tentunya buat sahabat-sahabat Solihah juga jangan cuma
kami saja ya, tentunya sahabat-sahabat solihah juga, semua yang ada di live IG ini juga merasakan indahnya Ramadan, dan kita tetap selalu bertakwa kepada Allah dengan setakwa-takwanya sampai Ramadan berikutnya masih dipertemukan lagi ya, begitu Ustazah. Wah, luar biasa, pengen rasanya ngomong lama-lama gitu dengan Ustazah, kayaknya belum selesai nih sebenarnya. Cuma apa ya, sudah terbatas waktu kita, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Solia semua sudah membersamai kami 1 jam ke depan. Semoga 1 jam yang lewat, semoga banyak manfaatnya dan kita bisa ketemu lagi nih Ustazah. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di live IG berikutnya ya Ustazah ya. Dan kami minta maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kita semua dimudahkan Allah dalam menjalani Ramadan. Bulan-bulan Ramadan ini puasa kita lancar, kita juga semakin banyak semangat dalam melakukan aktivitas sedekah. Tidak hanya takwa pribadi saja ya Ustazah ya, tapi juga bagaimana ketakwaan di masyarakat dan negara tentunya. Mungkin itu kami, saya Linda Hartati dan Ustazah Umi Salama undur diri. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di Live IB Kamis depan, insya Allah di jam yang sama. Begitu Ustazah. Mohon maaf lahir batin Ustazah. Terima kasih. Jazakallah. Sukses selalu live IG-nya ini. Sahabat-sahabat Solihah juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.